Tammil lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu serta adik sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Musholla Al-Hijrah, betul nggih? Perumahan The Minimalis. Yang hubungi saya Pak Weli Hernando, betul nggih? Ustadz Weli apa Willy? Weli. Ya, semoga pengurusnya dan jamaahnya serta warga The Minimalis, semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin insyaallah. Yang utama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Qur'an dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Qur'an itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin. Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di ayat tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah,
maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imamah. Amin. Allahumma amin. Insyaallah, mudah-mudahan. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Ramadan itu kedatangannya jangan ditunggu, tapi disambut dan dipersiapkan. Karena dulu para salafus soleh itu kalau menjelang bulan Ramadan, dari bulan Rajab, bahkan ada yang 6 bulan sebelumnya, itu sudah persiapan aja, udah persiapan untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Jadi kedatangan bulan Ramadan jangan ditunggu, tapi dipersiapkan. Nah, jadi kedatangannya kita sambut dan kita persiapkan. Layaknya kita menyambut kedatangan tamu yang mulia, utusan Allah yang membawa banyak kebaikan, keberkahan, kemuliaan, dan aneka jaminan-jaminan dari Allah, termasuk ampunan, pemaafan, dan pembebasan dari api neraka, pembebasan dari siksa api neraka. Ini merupakan bawaannya Ramadan, dan itu lebih dari biasanya. Jadi kalau di luar bulan Ramadan ada berkah, ada rahmat, ada ampunan, ada pemaafan Allah, ada pahala dari Allah, di bulan Ramadan semua itu meningkat menjadi jauh lebih besar, jauh lebih luar biasa. Bukan jauh, jauh, saking besarnya itu selama bulan Ramadan. Maka sepatutnya lah kita menyambutnya, sepatutnya kita mempersiapkannya. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika Ramadan datang, beliau menyambutnya laksana menyambut tamu. Makasih deh ya, jazakillah khairan. Laksana menyambut tamu, sehingga beliau mengatakan marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Marhaban dari kata rohaba yurahibu tarhiban, itu artinya sambutan. Maka ada istilah tarhib Ramadan, menyambut kedatangan bulan Ramadan. Jadi bukan menunggu, tapi menyambut dan mempersiapkan kedatangan bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya, dengan apa kita mempersiapkan kedatangan bulan Ramadan ini? Ini paling tidak saja. Yang pertama dengan niat, bahkan azam, tekad yang kuat dalam hati untuk meningkatkan kebaikan, wabil khusus selama bulan Ramadan. Jadi yang pertama, kita berazam, kita bertekad, kita berniat kuat dalam hati untuk meningkatkan amal ibadah kita, mujahadah kita, wabil khusus selama bulan Ramadan. Itu kita niatkan itu. Paling tidak dengan niat itu kita telah mengundang perhatian Allah dengan rahmatnya. Karena perhatian Allah kepada hambanya itu secara umum dibagi dua ya. Ada perhatian secara umum, ada perhatian secara khusus. Kalau perhatian secara umum, semua hambanya diperhatikan oleh Allah. Yang kita inginkan dari Allah adalah diperhatikan secara khusus. Nah, supaya kita diperhatikan secara khusus, diantaranya pasang niat yang baik, pasang tekad yang baik, azam yang baik. Karena dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, orang baru niat saja, orang baru bertekad saja untuk berbuat satu kebaikan, itu sudah diberi pahala seperti kebaikan itu telah dilaksanakan sekali utuh. Itu kalau kita pasang niat untuk berbuat baik, bahkan azam, tekad kuat, belum dikerjakan aja sudah diberi pahala. Dan pahala itu rahmat Allah, sehingga orang yang punya niat yang baik itu telah mengundang rahmat Allah. Itu seperti itu. Makanya agar kita diperhatikan secara khusus, yang pertama pasang niat. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Andaikan apa yang dia niatkan itu tidak tercapai sekalipun, dia tetap mendapatkan pahala
apa yang dia niatkan itu. Contoh misalnya nanti Ramadan berazam dalam hati, bertekad dalam hati satu sholat fardu satu juz misalnya, maksudnya setiap kali habis sholat fardu baca satu juz misalnya. Nggak mungkin kayaknya Ustaz. Bukan soal nggak mungkinnya, niat aja dulu. Dan itu kita sungguhkan niat itu, kita tekadkan niat itu, sehingga nanti ketika ada sebagian orang yang mengatakan saya terlalu sibuk untuk bisa membaca 5 juz sehari, maka gampang jadikan Al-Quran sebagai kesibukan kita juga gitu, supaya kemudian nanti bisa tercapai target 1 juz, 1 fardu itu 1 juz. Selesai fardu kita targetkan baca Al-Quran 1 juz. Ya namanya usaha ya. Nah, itu niat tuh ditekadkan. Karena memang dulu orang-orang soleh terdahulu itu begitu menjelang masuk bulan Ramadan sudah ancang-ancang niat semua udah. Aneka kebaikan terus diniatkan semua dan diniatkan untuk dilebihkan. Harapannya nanti selepas Ramadan terbiasa dalam kebaikan yang sudah biasa dilakukan selama bulan Ramadan itu. Itu seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa berdoa meminta kepada Allah. Mohon kepada Allah pertolongan agar nanti kita di bulan Ramadan itu diberi kemauan dan kemampuan untuk beribadah kepada Allah dengan baik dan benar serta terus menerus, bahkan istiqomah maksudnya. Mohon kepada Allah. Kenapa kok mesti mohon kepada Allah? Secara prinsip dalam Islam itu ada rumus la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah itu tidak ada daya meninggalkan maksiat dan tidak ada kekuatan untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah. Artinya gini, kita ini mampu karena dimampukan oleh Allah. Kita ini bisa karena dipisahkan oleh Allah. Kalau ada orang kita ini bilang kita ini hebat, sejatinya kita ini hebat karena dihebatkan oleh Allah. Bahkan kita ini ada karena diadakan oleh Allah. Makanya jangan lupa berdoa, mohon pertolongan Allah agar kita ini diberi kemauan dan kemampuan untuk beribadah dan bermujahadah dengan baik dan benar, wabil khusus selama bulan Ramadan. Maka dulu salafus saleh terdahulu itu, ini bukan hadis yang saya tahu, tapi doa sebagian salaf kalau udah masuk bulan Rajab terutama, mereka berdoa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Dan di dalam kitab Lataiful Ma'arif, terutama kalau menjelang Ramadan begini, redaksinya di antaranya adalah Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Jangan kalau nggak hafal bahasa Arabnya pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa lah. Ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan dengan selamat. Sampaikanlah Ramadan kepadaku dengan selamat dan terimalah amal ibadahku bil khusus selama bulan Ramadan. Maksudnya bagaimana Ustaz? Kita ini sampaikanlah aku ke Ramadan dengan selamat, maksudnya bagaimana? Kan tidak jarang orang itu pas masuk bulan Ramadan dalam kondisi maaf ya sakit, sehingga terkendala untuk melakukan kebaikan. Jadi mau tapi tidak mampu. Nauzubillah min syarri dzalik. Tapi masih mending punya mau lah daripada yang tidak punya mau sama sekali. Atau ada orang yang mampu tapi tidak mau, itu juga masalah itu. Jadi mampu tapi tidak mau. Harapannya masuk bulan Ramadan kita diberi kemauan dan kemampuan untuk mengeksekusi apa yang kita mau dalam bentuk kebaikan itu, sehingga optimal kebaikan yang bisa kita peroleh selama bulan Ramadan itu. Nah, makanya kita perlu mohon kepada Allah. Dan kita mohon kepada Allah agar Ramadan disampaikan kepada kita dengan selamat. Wasallim li Ramadan, sampaikanlah kepadaku Ramadan dengan selamat. Maksudnya bagaimana? Kita berharap ketika Ramadan sampai kepada kita dalam keadaan kondusif. Semoga Ramadan sampai kepada kita tanpa banjir, tanpa bencana, tanpa musibah, tanpa apa, sehingga kita fokus beribadah kepada Allah. Semoga amin, insyaallah, mudah-mudahan. Itu namanya salim li Ramadan, sampaikanlah kepadaku Ramadan dengan selamat. Maksudnya dalam kondisi kondusif.
wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, terimalah ibadahku wabil khusus selama bulan Ramadan. Nah, itu kita perlu berdoa. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya pakai bahasa sendiri juga nggak apa-apa. Saya pribadi itu kalau udah masuk bulan-bulan Sya'ban begini, insya Allah terus sampai malam-malam Ramadan itu, ambil air zam-zam, minum air zam-zam, di samping doa dengan doa yang Nabi baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Selain dari itu, saya tambahkan biasanya, kalau menjelang Ramadan saya mohon pada Allah, bismillah, kuat ibadah, kuat mujahadah, kuat melek gak ngantuan gitu. Saya itu mohon gitu sama Allah. Mohon pada Allah, ya Allah anugerahkan untuk hamba kuat ibadah, kuat mujahadah, kuat melek gak ngantuan. Itu saya minta betul sama Allah itu. Karena saya merasa perlu bantuan Allah untuk supaya tadi kuat ibadah, kuat mujahadah, kuat melek gak ngantuan. Karena kadang Ramadan itu mau entak ngantuk turu ya. Nauzubillah min syarri dzalik. Ya, walaupun lebih baik tidur daripada maksiat, namun kan turu doa kan yang gak maksimal, gak optimal Ramadannya itu. Maka mohon pada Allah, mohon betul sama Allah, mohon betul, minta betul pada Allah, agar supaya kita dibantu oleh Allah, diberi kemauan dan kemampuan tadi untuk beribadah dengan baik dan benar, dan bermujahadah dengan baik dan benar, wabil khusus selama bulan Ramadan itu. Itu yang kedua. Jadi kita mohon pada Allah. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah pemanasan. Ibarat kita mau ngebut nanti di bulan Ramadan, mau lari kencang di bulan Ramadan, maka pemanasannya dari sekarang. Kalau gak pemanasan nanti ya kadang tahu sendiri kan bagaimana kalau orang olahraga gak pemanasan gitu. Agak kalang kabut, walaupun mungkin sebagian bisa, tapi kan agak kalang kabut. Maka dari sekarang dicoba dicicil untuk ditingkatkan tadi. Ya mulai pemanasannya, yang targetnya dari 1 juz, 1 sholat fardu 1 juz tadi itu ya dicicil dari sekarang. Ya dari 10 ayat, 20 ayat terus sampai mudah-mudahan nanti pas Ramadan betul-betul bisa itu 1 sholat fardu 1 juz misalnya gitu. Atau yang mulai menargetkan untuk paham, mulai sekarang pelan-pelan buka tafsirnya. Tidak hanya terjemahannya ya kalau untuk paham, tapi buka tafsirnya. Kalau ada yang iskal, yang sulit, tanyakan kepada ahlinya, terus begitu. Nah ini perbuatan-perbuatan ini bagian dari pemanasan itu. Supaya terus kemudian apa yang kita kerjakan ini merupakan bagian dari upaya kita untuk bermujahadah nanti di bulan Ramadan itu diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diniatkan, yang kedua dimohonkan kepada Allah dengan doa-doa tadi itu. Kemudian yang ketiga yang mulai pemanasan. Itu seperti itu. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah yang keempat ini, bagaimana kita itu berusaha agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang tidak kalah pentingnya itu. Bagaimana caranya supaya amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita merujuk kepada penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau menjelaskan firman Allah dalam Al-Qur'an di surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk itu surah Tabarok ayat 2, Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Allah yang telah menciptakan hidup dan mati dengan segala pernak-perniknya itu untuk menguji kita siapa yang paling bagus amal, siapa yang paling baik amal perbuatannya. Kata Ibnu Abbas, paling baiknya amal itu diukur dari ikhlasnya, yang kedua diukur dari benarnya. Jadi paling bagusnya amal itu pertama diukur dari ikhlasnya, yang kedua diukur dari benarnya. Yang pertama dari ikhlasnya, itu yang pertama. Ikhlas itu dari kata akhlaso yukhlisu ikhlasun, artinya memurnikan. Apa yang dimurnikan? Niat kita untuk berharap, untuk maaf. Yang dimurnikan ada 3.
mulai dari akidah kita, niat kita, dan amal kita. Itu 3 itu yang mesti dimurnikan. Kalau kita ingin amal kita diterima oleh Allah, kita mesti mengikhlaskan akidah kita, niat kita, dan amal kita. Itu 3 itu. Mohon maaf tadi saya kurang. Yang pertama, kita mesti memurnikan akidah kita, iman kita, tauhid kita, dengan jangan sampai terkotori oleh hal-hal yang dapat merusaknya seperti syirik, riddah, murtad, dan kufur akan ayat-ayat Allah. Jangan sampai terkotori oleh salah satunya, apalagi 3-tiganya. Karena kalau sampai akidah kita terkotori oleh salah satunya saja, apalagi 3-tiganya, ngerinya itu dari akil balik sampai orang itu berbuat pelanggaran yang bisa merusak tauhid tadi itu atau akidah tadi itu ngerinya 0 kebaikannya, kemudian dinolkan kebaikannya, dan kalau nggak tobat sampai meninggalnya, ngerinya dia menghadap kepada Allah dengan 0 kebaikan. Karena orang kalau akidahnya kemudian tercederai, itu bisa menyebabkan yang bersangkutan itu tidak diterima amalnya. Makanya yang pertama, akidah kita, tauhid kita mesti kita jaga, jangan sampai terkotori oleh hal-hal yang dapat merusaknya seperti syirik, riddah, murtad, dan atau kufur akan ayat-ayat Allah. Itu yang pertama. Sebagaimana Allah firmankan di surah Al-An'am ayat 88 itu, atau di surah Al-Kahfi ayat 105 itu. Ya Allah tegaskan, fahabitat a'maluhum falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Hancur lebur amalnya, tidak diterima oleh Allah. Dari akil balik itu sampai dia berbuat yang, kalau Al-An'am 88 syirik besar ya. Kalau di Al-Kahfi ayat 105 itu tentang kufur akan ayat-ayat Allah. Dan nanti di akhirat Allah nggak akan timbang amalnya. Kalau sampai mati nggak tobat ya. Kenapa nggak ditimbang? Karena nggak ada perbandingan baik buruk. Kalau nggak ada perbandingan baik buruk, apa yang mau ditimbang? Wong 0 kebaikannya. Alias langsung masuk neraka. Nauzubillah min syarri dzalik. Makanya mumpung kita masih hidup, banyak-banyakin tobat, minta ampun kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, terutama ya kalau kita telah berbuat sesuatu yang mencederai akidah kita tadi. Ustaz, kan katanya kalau di Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 48 dan 116 itu dosa syirik bukannya tidak diampuni oleh Allah. Iya betul, kalau sampai matinya nggak tobat. Tapi kalau dia masih sempat tobat semasa hidupnya, diampuni oleh Allah. Mana dalilnya Ustaz? Al-Furqan ayat 68, 69, 70. Itu tentang 3 dosa besar sekaligus, syirik, membunuh, dan zina. Kalau dia tobat, kalau nggak tobat Allah ancam dengan kehinaan. Kalau dia tobat, kata Allah, illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Termasuk dosa diganti dengan pahala, termasuk pahala yang hilang Allah ganti dengan pahala yang baru yang lebih baik, asal dia tobat. Makanya mau masih hidup, monggo kita semua mentobati hal-hal yang mungkin diantaranya pernah kita lakukan dalam bentuk pelanggaran-pelanggaran yang bisa mencederai akidah kita atau tauhid kita dalam masalah ini. Itu yang pertama ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah mengikhlaskan niat untuk berbuat semata-mata hanya karena Allah. Al-An'am ayat 162 antara lain Allah berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku seluruhnya itu semata-mata hanya karena Allahu Rabbul Alamin. Maka tidak usahlah nanti Ramadan niat biar berat badan turun, tidak usah. Berat badan turun itu bonus saja. Sehat itu bonus saja. Pernah ada jamaah saya itu cerita sama saya, Ramadan kemarin seingat saya 3 hari mencret pas Ramadan. Mungkin saya salah niat Ustaz ya. Ibu salah niat, kenapa? Niat apa? Saya kemarin puasa itu dalam hati terbesit niat supaya kurus Ustaz. Ya udah mencret 3 hari kurus juga. Alhamdulillah. Tapi makanya ditata niatnya puasa ini karena Allah. Makanya dalam hadis disebutkan man shoma ramadhana imanan wahtisaban.
Jadi kalau puasanya atas dasar iman, ini adalah perintah Allah, dan berharap ridho Allah, cinta Allah, pahala dari Allah karena Allah maksudnya gitu ya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Ini penting, asal dasar pelaksanaan ibadahnya adalah imanan wahtisaban. Atas dasar keyakinan bahwa ini perintah Allah, atas dasar harapan akan pahala, rahmat, barokah, ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu bahwa kemudian kita berniat karena Allah plus berharap surga, takut masuk neraka, ada masalah. Karena targhib tentang surga banyak dalam Al-Qur'an maupun hadis. Tarhib ancaman berkaitan dengan neraka juga banyak dalam Al-Qur'an dan hadis. Silakan aja, tidak ada masalah. Itu seperti itu. Nah, tapi yang penting harus atas dasar tadi semangat karena Allah tadi. Jadi kita melihat Ramadan sebagai momentum, ini kesempatan saya dapat rahmat Allah, keberkahan dari Allah, ampunan Allah, pemaafan dari Allah, jaminan dari Allah, dan begitu seterusnya. Karena orang senang dengan kedatangan bulan Ramadan tuh, ada yang senang karena senang itu basisnya ukhrawi tadi, karena senang, ini kesempatan saya dapat ampunan Allah, pemaafan Allah, seterusnya. Tapi ada juga yang senang kedatangan Ramadan, dia senang karena pesanan nastar banyak gitu. Misalnya orderan baju juga banyak, misalnya. Nah, boleh nggak sih sebenarnya saat kita senang terkait dengan duniawi? Sebenarnya nggak ada masalah, asalkan bukan itu yang mendominasi. Yang mendominasi tetap ukhrawinya, itu hanya sebatas ya muamalah murni aja gitu. Ya, mumpung ada kesempatan untuk usaha, silakan buka usaha. Yang penting basisnya tetap akhirat. Jangan ya kayak orang haji itu loh, ketika dia dunianya begitu mendominasi sampai doanya Rabbana atina fid dunya, kata Allah, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, enggak dapat akhirat kalau kamu cuma dunia tok. Maka Allah ajar yang lebih baik kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu seperti itu. Tidak apa-apa, silakan aja. Yang penting duniawinya dibenarkan oleh syariat, bukannya tidak dibenarkan oleh syariat. Kalau yang tidak dibenarkan seperti karena riya, sum'ah, ujub, takabur, tentu tidak boleh. Tapi kalau sebatas pada harapan-harapan yang sifatnya rizki, materi dan sebagainya, monggo mawon. Tapi tetap dasarnya harus ukhrawi. Harus karena Allah, ridho Allah, cinta Allah, rahmat Allah, dan begitu seterusnya. Itu basisnya harus itu tetap. Dan itu yang harus yang dominan. Itu seperti itu. Nah, itu mengikhlaskan niat. Yang kedua, mengikhlaskan amal. Mengikhlaskan amal di sini artinya pada ketentuan yang tidak boleh ditambah, tentu jangan ditambah. Pada ketentuan yang tidak boleh dikurangi, tentu jangan dikurangi. Pada ketentuan yang syariat mengizinkan untuk ditambah dan dikurangi, silakan ditambah dan dikurangi selama syariat mengizinkan. Silakan, tidak ada masalah. Contoh misalnya, ini contoh aja. Jangan mentang-mentang semangat berpuasa, saum, 1 Syawal saum misalnya. Nah, jadi jangan. Atau pada ketentuan yang tidak boleh dikurangi, jangan dikurangi. Pernah datang ke rumah itu bapak-bapak, dia bilang, Pak Kiai, ini zakat fitrah untuk anak saya yang umurnya baru 1,5 tahun Pak Kiai. Kalau 1,5 tahun itu boleh nggak Kiai? Zakatnya itu 1,5 kilo aja katanya. Jadi dia mau zakatul fitri untuk anaknya itu 1,5 kilo. Saya jawab, Pak, mau umur 1,5 tahun, seabad setengah, Pak. Namanya zakatul fitri sudah ada ketentuan soknya, saya bilang. 1 sok, Pak, saya bilang. 1 sok itu kalau liter 3,5 liter. Kalau kilo ya kira-kira 2 kilo 7 on, saya bilang. Kalau 2,5 kilo itu pres. Yang kalau mau aman itu 2 kilo 7 ons. Lebih baik. Zakat itu harus sesuai. Lebih boleh, kurang tidak boleh. Karena kalau kurang bukan zakat namanya. Kalau lebih, pasnya namanya zakat, lebihnya namanya sedekah. Itu zakat itu. Makanya harus tepat itu. Nah, terus ada lagi yang pada ketentuan yang syariat mengizinkan untuk ditambah dan dikurangi, silakan ditambah dan dikurangi selama syariat mengizinkan. Beberapa pekerja itu capek gak ikut tarawih, nanya ke saya, kalau saya cuman witir aja nggak usah tarawih boleh nggak usah? Silakan aja, tidak ada mau, nggak wajib kok. Cuman ya
sayang aja gitu. Kalau sholat malam nggak dilalui kan sayang aja. Makanya, tetapi tidak apa-apa. Saya tidak akan mewajibkan. Memang itu Nabi khawatir dulu diwajibkan kok. Makanya beliau sempat beberapa hari tarawih bersama dengan para sahabat, tapi lantas beberapa hari kemudian karena beliau tidak datang ke masjid tapi di dalam beliau. Itu menunjukkan bahwa beliau khawatir kalau itu diwajibkan. Silakan aja, tidak ada masalah. Nah, tapi sering orang nanya juga, kalau kita udah sholat tarawih di malam hari plus witirnya sekalian bersama dengan imam, kalau nanti malam tahajud boleh nggak Ustaz? Kalau nanya ke saya jawab boleh. Karena dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyampaikan satu riwayat tentang pernah diketahuinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selesai sholat malam tarawih plus witirnya itu beliau sholat lagi 2 rakaat sambil duduk. Tapi di Bulughul Maram Nabi wanti-wanti la witroni fi lailatin, tidak ada witir 2 kali dalam semalam. Jadi kalau udah dikerjakan witir di awal malam, maka nanti di akhir malam jangan witir lagi, karena tidak ada witir 2 kali dalam semalam. Nah, itu diantaranya yang saya pahami. Terus kemudian di samping ikhlas tadi harus benar gitu. Untuk benar maka harus pertama dengan ilmu. Yang kedua harus dengan ittiba. Itu baru benar namanya. Kata para ulama, untuk benar 2 harus dengan ilmu. Yang kedua harus dengan ittiba. Yang pertama harus dengan ilmu. Karena kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak dan tidak akan diterima oleh Allah. Jadi orang yang beramal tanpa ilmu, kata para ulama, amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus dengan ilmu. Nah, sehingga kalau bahasa sederhananya, orang kalau beramal tanpa ilmu itu rawan nanti dia tidak sah. Amalnya itu tidak sah, ibadahnya itu tidak sah. Karenanya kemudian saya ulang, harus dengan ilmu. Sambil contoh ya, misalnya ini kejadian real di bulan Ramadan ini, kejadian real di bulan Ramadan. Tahun 2006 ya, tahun 2006 saya dapat laporan di Duren Jaya ya, Kampung Cerewet, Bekasi Timur, Duren Jaya. Itu ada sekelompok orang itu buka puasa itu jam 5 sore. Tahun 2006. Jam 5 sore ditegur oleh orang-orang masjid. Pak, kok buka puasanya jam 5 sore? Kenapa enggak maghrib? Apa jawaban mereka? Mas, maghrib itu waktunya sholat, buka itu jam 5 gitu. Enak bener. Sekilas gak masuk akal itu. Tapi kan ketentuan puasa itu kan dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari disertai dengan niat. Khusus untuk puasa wajib termasuk Ramadan, niatnya harus sebelum subuh kan. Makanya kalau kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, termasuk dalam mazhab Maliki juga, orang di awal Ramadan supaya nanti untuk memungkinkan, menutup kemungkinan ada lupa-lupa niat di tiap malam itu, di awal Ramadan kita niat puasa sebulan penuh. Kalau kata Ibnu Hajar, memang puasa Ramadan itu puasa paket, jadi boleh diniatkan sebulan penuh, itu boleh. Itu kalau kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, tapi tetap kita berusaha niat di tiap malamnya. Namun saya ulang sekali lagi, itu hanya untuk mengantisipasi saja lah, untuk mengantisipasi kalau ada lupa-lupanya supaya tetap sah puasanya. Karena kalau bahasanya Nabi Okamakal, siapa yang tidak membermalamkan niatnya, falasiyamalah, maka dia tidak sah puasanya. Itu seperti itu. Itu contoh yang pertama kasus ya, berkaitan dengan apa tadi, orang yang saum tapi bukanya jam 5 sore. Terus di Pujon, Malang, Jawa Timur tahun 2004, yang orang Malang mungkin tahu. Pujon, daerah Pujon, Malang, Jawa Timur. Tapi ini laporannya tahun 2004 saya dapatnya itu. Tahun 2004 itu ada sekelompok orang itu, guru spiritualnya atau guru apanya lah di situ, ngomong ke murid-muridnya itu. Orang puasa itu dilarang makan apapun dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Dilarang makan apapun kecuali lontong. Itu tahun 2004 saya dapat laporan. Saat itu saya di Pasuruan itu. Ada orang cerita
Di Pujon, Malang, Jawa Timur itu ada sekelompok orang yang puasa, gurunya itu ngomong kayak gitu. Nah itu kalau muridnya berilmu kan mestinya tanya itu, maaf kiai atau maaf guru, itu hadis tentang lontong itu di mana itu? Karena lontong kan bukan tradisi Arab, itu tradisi Melayu misalnya. Nah ini nun sewu, ini kisah-kisah nyata seperti ini ada gitu maksud saya. Nah apalagi terus ada sebagian orang yang kasus lagi ini kejadiannya di Kemang Golf ya. Jadi ada ibu-ibu sama pembantunya, ceritanya mau terawih, sampai di masjid rupanya sholat isya udah selesai. Beliau sama pembantunya berdebat. Kata nyonyanya itu, kita mesti sholat isya dulu baru terawih. Kata pembantunya, ini terawih udah mau mulai bu, udah kita terawih dulu aja nanti sholat isya. Ini kalau orang tanpa ilmu kan bisa bahaya nih. Untungnya ibunya ngaji. Akhirnya sholat isya dulu baru terawih. Karena kalau terawih dulu belum sholat isya, tidak sah sholat terawihnya. Jadi disebut sholat terawih qiyam Ramadan itu kalau setelah selesai sholat isya. Dan ada lagi orang itu demi sholat terawih meninggalkan ba'diyah isya, itu juga ada. Padahal ba'diyah isya itu termasuk sholat rawatib yang muakkadah, di mana keutamaannya setelah sholat fardu itu yang paling utama adalah sholat sunnah rawatib yang kadarnya sunnah muakkadah itu. Nah ini kan sayang, gara-gara nggak pakai ilmu akhirnya apa? Sibuk dengan yang utama, dia tinggalkan yang lebih utama. Itu kalau bahasanya Ibnul Jauzi dalam kitab Talbis Iblis, itu masuk dalam kategori sibuk dengan yang utama, secara bersamaan dia tinggalkan yang lebih utama. Itu talbis iblis namanya, tipu daya iblis. Kalau orang Jawa bilang nguber uceng kehilangan delek, ngejar ikan kecil kehilangan ikan besar. Sibuk dengan yang utama, secara bersamaan dia tinggalkan yang lebih utama. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Makanya harus dengan ilmu. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi selain dengan ilmu, yang kedua adalah dengan ittiba, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kebiasaan Nabi kalau di bulan Ramadan selain dari yang pasti puasa ya, terus zakatul fitri itu yang wajib ya. Kemudian selain dari itu apa? Beliau banyak melakukan tadarus Al-Qur'an. Tadarus Al-Quran. Maka usahakan nanti bulan Ramadan kita punya program tadarus Al-Quran. Tadarus itu apa? Ada yang baca, ada yang nyimak, ada yang baca, ada yang nyimak. Kalau ada yang salah dibenerin itu. Dulu Nabi prakteknya dengan malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril yang baca, Nabi yang menyimak, atau sebaliknya. Nah kita nanti silakan kalau mau di musola atau di intern keluarga kita, antara anak dan orang tua, antara suami dan istri, sediakan waktu walaupun cuma 5 menit lah misalnya, atau cuma 10 menit atau 15 menit misalnya, usahakan ada. Karena itu satu amalan utama yang Nabi kerjakan. Khasnya bulan Ramadan beliau bertadarus biasanya, tidak hanya sekedar membaca tapi bertadarus. Walaupun baca tetap penting ya, maksud saya harus ada masa di mana kita menyediakan waktu untuk tadarus. Itu ditekadkan, diniatkan. Ya mudah-mudahan keterusan sampai setelah Ramadan terbiasa di keluarga itu untuk saling menyimak bacaan Al-Quran masing-masing. Itu seperti itu. Nah, sebelum bertanya jawab ya, ada satu hal yang perlu saya pesankan untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, itu apa? Ramadan itu kebaikannya melimpah, rahmatnya melimpah, barokahnya melimpah, enggak biasanya, alias luar biasa. Kalau aneka keutamaan Ramadan itu kita jaring, kita raih dengan badan kita yang cuma satu ini, kok kayaknya enggak maksimal yang bisa kita peroleh gitu loh. Karena fisik kita ini syarat dengan limitasi. Kadang ada ngantuk-ngantuknya, malah kadang ngantuan gitu. Kadang ada mual-mualnya, muales-mualesnya itu. Kadang ada capek-capeknya, kadang ada sakit-sakitnya.
Nah, ini kan kalau kita hanya pakai badan kita itu, maksud saya itu kan tidak maksimal yang bisa kita peroleh. Jadi kalau kita hanya menjaring keutamaan Ramadan dengan badan kita, rasanya nggak maksimal. Tapi kalau kita melibatkan banyak badan untuk beribadah kepada Allah, yang dengan ibadah mereka kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka yang beribadah, karena kita membantu mereka, itu baru bisa maksimal yang bisa kita peroleh. Jadi maksudnya bagaimana? Ini mumpung belum Ramadan ini, dari sekarang kita sudah mulai ancang-ancang untuk membantu banyak orang untuk beribadah kepada Allah, yang dengan bantuan kita itu setiap ibadah mereka kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. An-Nisa ayat 85, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. An-Nisa ayat 85. Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan pertolongan yang ditolong tersebut. Contoh, bayar listrik musola, bayar listrik masjid, bayar listrik musola masjid. Itu setiap orang yang beribadah di masjid atau di musola tersebut merasa nyaman karena kita yang bayar listriknya, maka kita akan dapat pahala yang sama dengan mereka yang beribadah di masjid atau di musola itu, karena kita yang bayar listriknya itu. Itu contoh sederhana aja. Apalagi kalau kita ngasih buka puasa, ngasih sahur, terus yang makan imam musola, imam masjid, di mana kalau saya baca dalam fikih sunnah itu, imam itu pahalanya di samping pahala sholat dia sendiri plus diberi pahala sebanyak makmum yang sholat di belakangnya. Nah, bayangkan imam ini ngimami tenaganya dari makanan yang kita berikan dengan izin Allah. Jadi sholat dia itu ditenagai dengan izin Allah dari makanan yang kita berikan sama dia. Maka ketika imam itu mendapatkan pahala, kita dapat pahala yang sama dengan sang imam itu, kita yang bantu. An-Nisa ayat 85 tadi. Muadzin mendapat pahala yang sama dengan sekian banyak orang yang sholat karena mendengar azan dia. Itu muadzin. Nah sekarang bayangkan kalau dia azan tuh tenaganya dari makanan yang kita berikan sama dia dengan izin Allah, maka kita akan dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Wah, contohnya yang banyak duit itu Ustaz. Ya kalau sendiri memang berat, kalau bareng-bareng kan insya Allah enggak. Satu. Yang kedua, kalau memang kita, maaf ya, misalnya ada sebagian yang tidak punya duit, gampang, yang nggak punya duit kasih tahu yang punya duit. Jadi kalau nggak punya duit kasih tahu yang punya duit. Tinggal share aja, ayo ini musola kita lagi butuh ini, masjid ini butuh ini. Itu kalau dalam hadis Sahih Muslim, man dalla 'alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Orang yang menunjuki satu kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang ditunjuki itu kalau dikerjakan petunjuk itu. Jadi kita share informasi tentang beberapa masjid atau musola yang butuh bantuan ini itu. Setiap orang yang membantu karena informasi dari kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka, tidak usah khawatir. Nah ini saya ulang ya, kalau kita menjaring keutamaan bulan Ramadan hanya dengan badan ini, kok rasanya nggak maksimal yang bisa beroleh. Kebayang nggak misalnya pas malam Qadar itu ternyata kita sedang tidur misalnya gitu. Oh tapi karena kita sudah nyumbang untuk supaya orang-orang iktikaf itu semangat dengan kita kirim dispenser ke masjid, kemudian kita stokkan untuk mereka itu kopi, SCMJ, macam-macam lah apa itu termasuk minuman, mie gelas macam-macam supaya orang betah iktikaf di masjid itu. Kita yang ngirim makanan ke sana atau aneka konsumsi supaya orang betah. Kebayang nggak pas malam Qadar kita yang tidur itu, tapi mereka yang kita bantu lagi iktikaf dengan aneka ibadahnya. Maka insya Allah kita akan dapat bagian pahala yang sama dengan mereka karena bantuan kita itu. Tapi jangan begini ya, saya udah bantu banyak masjid, banyak musola, banyak orang, berarti besok tinggal santai-santai aja. Jangan mentang-mentang sudah punya passive income terus. Jangan, tetap kita bermujahadah. Yang tadi itu punya fungsi untuk menutupi kekurangan-kekurangan. Barangkali ada kurang-kurangnya itu loh, itu ditutup dengan cara membantu banyak orang tadi itu. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan.
Semoga bermanfaat. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo. Kalau ada. Kalau nggak ada saya teruskan. Nggih, monggo. Ustaz mau nanya, Ustaz. Nggih, monggo. Dalam proses pembangunan masjid pada personal yang mampu kan diharuskan berzakat, Ustaz. Terus Salah satu bagian dari mustahik adalah jihad fisabilillah. betul. Apakah dengan orang menyalurkan dana zakat malnya kepada masjid itu termasuk salah satu bagian daripada jihad fisabilillah? Bagus. Sependek yang saya pahami, ini pendapat mayoritas ulama ya. Bahkan ada yang mengatakan ini ijma ulama. Walaupun saya memandang masih ada perdebatan di dalamnya. 8 asnaf itu semuanya manusia, tidak ada yang bangunan. Semuanya manusia, termasuk fisabilillah itu manusia. Apalagi makna fisabilillah di situ dulu konteks ayat itu pasukan yang berperang di jalan Allah. Jadi bukan semata-mata perjuangan dalam bentuk bangunan fisik masjid. Walaupun nanti ada pendapat dalam madhab Hanafi, itu boleh zakat itu diberikan ke bangunan kayak yang Bapak bilang tadi itu dalam madhab Hanafi. Cuman pendapat ini banyak dicecar oleh para ulama karena memang tidak muktamad di kalangan mayoritas para ulama ahli fikih yang saya tahu. Nah, makanya kalau Bapak nanya ke saya, zakat mal itu mustahiknya dari 8 asnaf itu seluruhnya manusia. Jadi bukan bangunan. Itu yang saya pahami, Pak. Wallahu alam bisawab. Ya, kalau bangunan berarti kita sedekah aja atau wakaf aja gitu. Itu yang saya pahami ya. Jadi jangan dari zakat. Zakat itu sasaran adalah manusia. Karena target zakat mal terutama ya itu kan harapannya agar orang yang kita bantu itu tahun depan tuh dia menjadi muzaki sebenarnya. Diharapkan begitu sebenarnya. Nah, kalau kita serahkan ke bangunan nanti tidak sesuai dengan spirit saat disyariatkannya zakat tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih. Walaupun ada pendapat yang bolehkan dari kalangan mazhab Hanafi yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih, monggo. Nggih. Kalau tadarus kan yang diutamakan ya seperti di bulan Ramadan. Kalau misalnya ada yang bilang ada juga yang bilang kalau harus baca Quran bahasa Arab dan juga mengetahui arti dan tafsir baru itu sempurna, atau apakah memang kita mengaji bahasa Arab aja sampai 1 juz sampai selesai tapi kita belum memahami artinya, itu yang mana yang diutamakan? Bagus. Secara prinsip ya, orang yang ngejar 2 kelinci tidak dapat 1 kelinci. Jadi orang yang mengejar 2 kelinci itu tidak dapat 1 kelinci. Jadi kalau kita bingung, ini target paham apa target hatam? Target paham biasanya nggak dapat dua-duanya biasanya. Nah, saran saya kalau lihat spiritnya imam madhab ya, kayak Imam Hanafi, Imam Maliki itu rahimahumullah, itu kalau bulan Ramadan itu khatmul Quran sehari 2 kali. Imam Syafi'i sama Imam Malik itu kalau udah bulan Ramadan itu bisa khatmul Quran sehari itu 2 kali. Karena Al-Quran udah di dalam kepalanya. Kalau kita kan Al-Quran masih di luar kepala itu. Kalau beliau dari dalam kepala itu. Di luar. Kalau kita masih di luar. Nah wis. Jadi saran saya gini, targetkan khatmul Quran saja. Nanti target pahamnya pelan-pelan sambil jalan. Fokus pada target khatmul Quran. Kalau perlu sebanyak-banyaknya. Kenapa saya katakan demikian? Karena dulu ulama salafus saleh terdahulu begitu. Bahkan kalau kita baca ya, ketika para ulama menafsirkan syahr Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ada bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Itu kalau kita baca penjelasan para ulama, ulama-ulama dulu itu majelisnya tutup diganti dengan majelis Al-Quran. Majelis fikihnya tutup, majelis hadisnya tutup, majelis kajian selain Al-Quran tutup semua. Khusus bulan Ramadan dibuka majelis Al-Quran.
Itu saking pentingnya Al-Quran di bulan Ramadan. Makanya kalau bisa target khatmul Quran. Nah, nanti pelan-pelan sambil memahami. Karena memahami Al-Quran itu nggak bisa sak-cek-saknya ya, nggak bisa. Pasti butuh proses. Kalau kita bicara terjemah saja nggak cukup, harus baca tafsirnya. Itu nanti pas kita baca tafsirnya kadang tidak cukup hanya satu tafsir, kadang butuh beberapa kitab tafsir rujukan yang lainnya. Tidak jarang baca tafsir aja kadang masih ketemu dengan yang iskal, yang susah dipecahkan. Kalau masalah agama jangan dipecahkan sendiri, tanya sama ahlinya. Takutnya setan nimbrung di situ nanti. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo yang lain silakan. Ibu-ibu mungkin ibu-ibu ada pertanyaan? Monggo ibu-ibu barangkali ada yang mau nanya, tanya, protes, marah boleh bu. Yang penting jangan marah-marah. Oh jelas semua berarti ya? Jelas semua ya? Atau tidak jelas semua ya? Oh tidak ada, Masya Allah. Barakallahu fiik. Jelas semua ya sayang ya. Di sini ada beberapa riwayat yang untuk biar sampai jam 9 lah paling tidak. Di sini ada sebuah hadis riwayat An-Nasa'i. Hadisnya sahih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ramadan itu syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi oleh Allah. Barokah itu subutul khair, tetapnya kebaikan. Barokah itu khairun alladzi yazdad, kebaikan yang terus bertambah, itu barokah namanya. Makanya kalau kita berharap kepada Allah keberkahan di bulan Ramadan, itu benar. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi oleh Allah. Maka kesempatan kita untuk banyak berbuat kebaikan di bulan Ramadan agar waktu-waktu kita diberkahi oleh Allah ke depannya nanti. Agar umur kita diberkahi oleh Allah nantinya. Agar harta kita diberkahi oleh Allah. Tentu kalau kita gunakan waktu kita, umur kita, harta kita di jalan Allah, wabil khusus selama bulan Ramadan. Maka jangan sisakan bagian-bagian dari kehidupan kita di dunia ini di bulan Ramadan nanti, kecuali di situ ada upaya untuk mendekat kepada Allah agar tadi diberkahi tadi. Entah harta kita, usia kita, kesehatan kita, rumah tangga kita, keluarga kita, usahakan ada kebaikan-kebaikan di dalamnya yang kita tegakkan karena Allah, supaya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian iftaradallahu alaikum siyamah. Allah wajibkan atas kalian berpuasa pada bulan Ramadan tersebut. Syam bentuk jamak dari kata soma yasumu sauman, artinya al-imsak, menahan diri. Jadi puasa itu menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, disertai dengan niat. Khusus bulan Ramadan niatnya harus sebelum subuh. Khusus untuk puasa wajib terutama Ramadan niatnya harus sebelum subuh. Tuftau fihi abwabul jannah. Dibuka dalam bulan Ramadan itu pintu-pintu surga. Ada yang mengartikan memang betul-betul pintu surga itu dibuka. Itu pertanda bahwa di bulan Ramadan kesempatan kita untuk bisa dipermudah masuk surga. Dan ditutup pintu-pintu neraka, ada yang mengartikan betul-betul ditutup pintu neraka itu, dan itu kesempatan kita untuk mendapatkan jaminan pembebasan dari api neraka setiap harinya di bulan Ramadan. Bukan hanya di 10 hari terakhir, tapi setiap harinya. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan ditutup di bulan Ramadan pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Tapi kok masih ada orang yang berbuat jahat, Ustaz?
ya berarti setannya dia sendiri. Karena setannya kan udah diikat. Selama ini kan kalau di luar bulan Ramadan orang kan mengkambing hitamkan setan. Begitu bulan Ramadan kok masih jadi setannya ya dia sendiri. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Tapi ada yang mengartikan yang dibuat mengikat setan itu puasanya masing-masing orang itu. Makanya kalau ada orang di bulan Ramadan berbuat yang nggak bener, kemungkinannya dua, dia nggak puasa atau kualitas puasanya jelek dia. Jadi kalau ada orang di bulan Ramadan kok masih berbuat jahat, ada dua kemungkinan. Dia tidak berpuasa atau puasanya kualitasnya jelek. Karena orang yang puasanya bagus, insya Allah dia tidak akan berbuat maksiat. Dia tidak akan durhaka kepada Allah. Insya Allah bukan. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Qadar namanya. Itu malam di mana takdir kita itu ditata ulang oleh Allah dalam skala besar-besaran. Karena zadul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Jadi kalau ingin memperbaiki nasib, itu hidupkan malam-malam Ramadan yang di dalamnya ada rahasia malam Qadar yang itu Allah rahasiakan. Indikasi kuatnya di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Selebihnya wallahu a'lam bishawab. Karena itu rahasia Allah. Kalau kita berhasil mendapatkan keutamaan malam Qadar, tidak hanya mendapatkan kebaikan yang lebih baik daripada 1000 bulan, bahkan lebih dari itu, tidak jarang kita akan mengalami ledakan-ledakan perubahan takdir. Makanya usahakan ada mujahadah lah, kesungguhan untuk meraih keutamaan malam Qadar itu. Sopir bis malam saja itu rela melek semalaman demi uang ratusan ribu. Masa kita untuk dapat malam Qadar nggak mau melek semalaman? Sopir bis malam saja rela melek semalaman demi apa? Uang ratusan ribu. Masa kita demi malam Qadar nggak mau melek semalaman? Tapi sopir bis malam itu kan persiapan, Ustaz, staminanya disiapkan. Sama monggo kita juga staminanya disiapkan. Nggak setiap hari aja kok. Nabi hanya menganjurkan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan terutama itu pun di malam-malam kan ganjil. Monggo kita mujahadah. Dulu kita untuk dapat gelar S1 saja itu mesti korban waktu, biaya, tenaga, pisah dengan keluarga. Masa mau dapat gelar muttaqin enggak mau pisah dengan keluarga, enggak mau mujahadah, korban waktu, biaya dan tenaga. Monggo, ini kesempatan kita di bulan Ramadan. Mendapatkan keutamaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang terhalang dari kebaikannya, maka sungguh dia telah terhalang dari aneka kebaikan yang ada di bulan Ramadan itu. Kok sampai ada orang di bulan Ramadan tidak tertarik untuk meraih aneka kebaikan di dalamnya, udah alamat celaka udah. Tapi kalau kita masih punya ketertarikan untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, udah alamat kita akan dimuliakan oleh Allah. Insya Allah. Oke, monggo silakan yang mau tanya lagi mungkin sebelum saya tutup. Ini perdana, jangan lama-lama nanti ada Ibu, monggo Bu, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz. Silakan Bu. Apa saja tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah? Bagus. Itu aja Ustaz. Terima Baik, kasih. sami-sami. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, dan perkataan beliau ini dikutip oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, ada di situ. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, orang itu kalau amalnya diterima oleh Allah, terutama puasa Ramadan nanti ini bahan muhasabah aja ya. Bahan muhasabah aja. Ada tanda-tanda yang pertama kata Ibnu Abbas adalah adanya nurun fil qalbi. Orang kalau ibadahnya diterima oleh Allah, hatinya bercahaya. Kata Ibnu Abbas. Jadi orang kalau amal ibadah diterima oleh Allah, maka hatinya akan bercahaya. Bercahayanya hati itu ditandai dengan apa? Dengan nikmat dalam beribadah kepada Allah.
Bercahayanya hati itu ditandai dengan apa? Dengan nikmat beribadah kepada Allah. Mana dalilnya? Al-Hujurat ayat 7. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Kalau dia mengikuti kalian di banyak urusan, niscaya agama ini terasa berat bagi kalian. Akan tetapi Allah jadikan kalian cinta pada keimanan, dan Allah jadikan iman itu indah dalam hati kalian. Nah, itu ada kata-kata itu. Dan indahnya iman itu ditandai dengan apa? Nikmat dalam beribadah kepada Allah. Kata Allah apa? Dan Allah buat kalian benci pada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Kalau kita begitu keadaan hati kita, kata Allah apa? Ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, kata Allah. Tapi dengan catatan tadi, kita dibuat oleh Allah hatinya senang pada segala bentuk aktivitas keimanan yang meningkatkan iman. Dan menjadikan iman itu indah dalam hati kita. Indahnya iman dalam hati ditandai dengan apa tadi? Nikmat dalam beribadah kepada Allah. Jadi kalau ibadah kita diterima oleh Allah, ibadah terasa nikmat. Itu tanda kalau hati dicahayai oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Ibnu Abbas, tanda kalau amal diterima oleh Allah adalah diyaun fil wajhi. Air mukanya cerah. Cerahnya air muka ini tidak merubah sketsa wajah ya. Tidak merubah warna kulit juga. Cuman tidak tahu gimana ceritanya, enak dilihat aja karena memang memancar dari hati. Ini yang Allah firmankan dalam Al-Quran di surah Al-Fat ayat 29. Ketika Allah mensifati wajah-wajah para sahabat Nabi. Apa kata Allah? Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tampak di wajah mereka bekas sujud. Kalau kita buka tafsirnya, bekas sujud yang dimaksud bukan tanda hitam di dahi itu, bukan. Tapi nanti di akhirat wajahnya bercahaya. Kalau di dunia ruhama bainahum. Para sahabat Nabi itu wajahnya, tatapan matanya penuh dengan kasih sayang. Raut wajahnya menampakkan mudah bersaudara. Tutur katanya penuh dengan zikir dan nasihat. Itu para sahabat Nabi yang amalnya diterima oleh Allah, itu cirinya begitu. Itu kata Al-Quran. Makanya kata Ibnu Abbas, orang kalau amal diterima oleh Allah, wajahnya akan memancarkan cahaya. Diyaun fil wajhi. Jadi air mukanya cerah. Saya ulang Bu ya, ini tidak menghilangkan keriput, tidak. Ini tidak merubah sketsa wajah, tidak merubah warna kulit, tidak. Cuman tidak tahu gimana lebih menarik gitu aja. Enak dilihat gitu dengan izin Allah itu gitu. Ya gimana gak enak dilihat, mau tatapan matanya penuh dengan kasih sayang, raut wajahnya menampakkan mudah bersaudara, tutur katanya penuh dengan zikir dan nasihat. Makanya nun sewu nggih, kok kita ini banyak beribadah, kok tatapan mata kita ke orang lain penuh kebencian, kok raut wajah kita menampakkan sulit diajak bersaudara, kok tutur kata kita penuh dengan caci makian, itu patut kita pertanyakan. Itu jangan-jangan ibadah saya nggak diterima oleh Allah. Karena kalau diterima harusnya seperti wajah para sahabat Nabi yang kata Allah simahum fi wujuhihim min athari sujud. Gak usah ngeliat wajah orang ya, wajah sendiri aja dilihat. Nah itu yang kedua. Yang ketiga kata Ibnu Abbas, tanda kalau amal itu diterima oleh Allah adalah adanya quwwatun fil badan. Badannya akan menguat untuk taat. Itu badannya akan menguat untuk taat. As-salatu khairum minan naum. Walaupun riang bangkit sholat tetap. Kenapa? Karena ini bukan soal badan, soal iman ini. Imannya sehat karena amalnya diterima oleh Allah. Sakit pun bangkit sholat. Tapi walaupun jago karate dan 9, bisa apa dan 9 itu? Bisa terbang. Ya, misalnya, atau ahli fitness atau ahli nge-gym macam-macam. Senamnya body language macam-macam misalnya. Tapi kalau hatinya yang sakit, imannya yang sakit, mbok tawa 10 teriak as-salatu khairum minan naum, insyaallah lanjut tidur insyaallah. Ya, kenapa? Karena yang sakit imannya. Maka kata Ibnu Abbas, ciri orang kalau amalnya diterima oleh Allah akan muncul kekuatan untuk taat tadi, quwwatun fil badan.
badannya jadi akan menguat untuk taat. Itu seperti itu. Terus itu yang ketiga. Kalau ibu nanya dalilnya tadi Al-Hujurat ayat Al-Hujurat ayat 7 tadi. Itu termasuk dalilnya itu diantaranya. Di mana orang-orang yang rasyidun mendapat petunjuk dari Allah itu akan dibuat hatinya oleh itu senang untuk meningkatkan keimanan dan dijadikan iman itu indah dalam hatinya. Itu sekaligus menguatkan fisiknya untuk taat, itu seperti itu. Yang keempat, tanda kalau amal itu diterima oleh Allah adalah adanya mahabbatun lil khalqi atau mahabbatun indal khalqi. Itu ada dua yang saya tahu ya. Jadi lebih mencintai sesama dan lebih mudah dicintai oleh sesama. Itu yang keempat itu. Lebih mudah mencintai sesama itu dalilnya surah Maryam ayat 96. Surah Maryam ayat 96 itu Allah berfirman, innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman dan beramal soleh, maka Allah akan berikan dalam hati mereka rasa cinta dan kasih sayang itu. Jadi orang kalau imannya benar, amal solehnya benar, Allah yang Maha Rahman akan meletakkan dalam hatinya rasa cinta, mudah mencintai, mudah memaafkan. Mudah mencintai, mudah memaafkan. Tapi kalau sulit mencintai, lebih mudah membenci, lebih mudah mendengki, sulit memaafkan, itu masih jauh dari tanda diterimanya amal itu. Ya, yang terakhir kata Ibnu Abbas, cirinya adalah jalbur rizki, menarik rizki. Tadi ayatnya saya sampaikan di At-Tolak ayat 2 dan 3 itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang itu kalau bertakwa Allah akan kasih dia itu jalan keluar dan rizki yang tak terduga itu. Nah, makanya ciri orang kalau amal diterima oleh Allah itu insya Allah walaupun tampaknya kurang, dia tidak akan kekurangan insya Allah. Jadi orang kalau bertakwa kepada Allah dan terima amalnya oleh Allah, insya Allah ya, walaupun mungkin dia kurang, tapi tidak akan kekurangan insya Allah. Jadi bukan berarti terus tiba-tiba kayak Raja Hasan al-Fulkiyah itu ya enggak. Cuman dalam pengertian insya Allah dicukupi oleh Allah kehidupannya, insya Allah. Saya ulang, walaupun kurang, tidak akan kekurangan insya Allah. Walaupun tampaknya kurang, tapi tidak akan kekurangan insya Allah. Akan dicukupi oleh Allah kalau dia bertakwa kepada Allah dengan baik dan benar. Saya kira itu Bu diantaranya, nggih. Wallahu alam bishawab. Ada 5 tanda ya. Kata Ibnu Abbas, dikutip oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Ad-Da' wa Dawaid. Monggo yang lain kalau masih ada. Jelas semua? Atau tidak jelas semua? Atau ngantuk semua? Sampun Bu ya, ada lagi Bu mungkin? Sudah Ustaz. Nggih, monggo. Jelas alhamdulillah. Masyaallah. Barakallahu fiik. Cukup? Cukup nggih? Ya wis. Takutnya perjalanan kemalaman malah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.